Aliran Pietisme. Pietisme adalah reaksi terhadap suasana gereja yang suam dan semangat dunia yang sudah merajalela di dalam masyarakat Kristen. Pietisme juga berusaha untuk memberantas semangat suam itu dengan cara mengutamakan beberapa hal yang membina kembali hidup di dalam masyarakat, seperti melakukan kesalehan batin perseorangan dan praktik kesalehan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat berdirinya aliran Pietisme itu ada 3. Yang pertama, kaum Pietisme suka melakukan hal-hal negatif. Yang kedua, Pietisme juga gampang bersifat moralistis. Yang ketiga, Pietisme bersifat eskatologis karena bumi ini dipandang sebagai aliran lembah air mata atau sama saja disebut tempat iblis merajalela. Bapak Pietisme Jerman yaitu seorang pendeta yang bernama Philipp Jakob Spener. Dia bekerja di Frankfurt, Dresden, dan Berlin. Di mana-mana ia juga membentuk konventikel, dan beberapa pandangan Spener sangat dilawan oleh banyak pemimpin gereja. Tetapi juga banyak yang menyetujui dan menggemari pandangan dari Spener. Pengaruh Spener terhadap Pietisme, dia menemukan suatu fakultas teologi di sekolah tinggi baru di Halle. Ia juga membuat kota Halle menjadi pusat Pietisme di Jerman. Pada tahun 1692, August Hermann Francke menjadi pendeta di Halle sambil merangkap perangkat guru atas anjuran dari Spener. Francke adalah seorang pengatur yang luar biasa dan jauh lebih baik dari konventikal saja. Usaha baru ini lekas mendapat perhatian dan tunjangan dari luar, sehingga dalam beberapa waktu yang singkat, pekerjaan sosial itu berkembang menjadi lembaga-lembaga Halle yang masyhur di seluruh dunia, yang terdiri dari sekolah rendah bagi anak-anak miskin, sekolah menengah, rumah sakit, rumah obat, rumah anak piatu, dan percetakan, dan sebagainya. Pada abad ke-18, Pietisme sangat berkembang pesat di Jerman, tetapi Pietisme juga banyak yang menimbulkan perlawanan dari gereja Lutheran, seperti pemimpin gereja sangat keberatan terhadap pengaruh dan akibat Pietisme. Oleh karena itu, Pietisme Francke dilepaskan dari firman Tuhan dan manusia yang saleh menjadi pusat hidup rohani. Maka terjadi di kampung Pietisme yang setia kepada gereja dan menimbulkan 2 kelompok orang Pietis yang menyimpang kepada semangat fanatik, ekstase, hayal-hayal, dan mistik perseorangan. Pemuka Pietis yang terpenting, bahkan penganjur terutama di gereja pada masa abad ke-18 adalah Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Ia dididik di dalam asrama Halle, sehingga sejak mudanya ia bernafas di dalam suasana Pietis yang sejati. Setamat pelajarannya di Halle dan beberapa sekolah tinggi, saudara-saudara itu adalah keturunan gereja Hus di Bohemia Moravia yang telah turut menganut reformasi, sehingga dia dianiaya oleh kaisar-kaisar Habsburg dan Austria. Ia juga dibuang ke luar negeri oleh pemerintah Saksen pada tahun 1738 karena pengaruh dan desakan pembesar-pembesar gereja Lutheran. Ada juga Metodisme. Dahulu golongan Puritan Inggris telah mempengaruhi kesalehan umat Kristen di Jerman, sehingga sekarang menjadi kebalikannya. Hidup rohani gereja Inggris beroleh berkat besar dari pengaruh Pietisme Jerman. Pada masa seorang pendeta Anglikan yang muda yang bernama John Wesley berjumpa dengan saudara-saudara Herhut tatkala ia mengunjungi Amerika Utara dan kemudian di Inggris juga. Sebagai akibat dari kontaknya dengan saudara-saudara, Herhut yang dalam bahasa Inggrisnya sering disebut Moravian Brethren, maka ia bertobat sungguh-sungguh. Pada abad ke-18, di Belanda hidup kerohanian gereja Calvinis yang mulai surut sekali, tetapi pada waktu itu juga Pietisme berkembang lagi sambil memberi capnya kepada kesalehan banyak jemaat.
Tetapi orang-orang saleh yang berkumpul dalam konventikelnya tidak mendasarkan pengalaman kepada seseorang kepada firman Tuhan yang objektif. Dengan demikian, kita tidak hidup lagi di dalam kepercayaan firman Tuhan saja, melainkan kita tetap menyelidiki pengalaman dan perasaan hati kita untuk mengetahui apakah roh Tuhan sudah melahirkan dan membuktikan iman itu dalam batin kita atau belum. Timbangan tentang pietisme. Di satu pihak, pietisme dan pengaruhnya terhadap hidup gereja Kristus boleh kita pandang selaku suatu karunia dan berkat besar. Tetapi di pihak lain, mata kita harus tetap terbuka terhadap kelemahan dan kekurangan pietisme. Demikianlah manusia itu tidak bergantung lagi semata-mata kepada apa yang sudah dikerjakan dan digenapi oleh Yesus Kristus di kayu salib, melainkan hanya kepada usaha dan kerajinan manusia yang saleh itu sendiri yang menemukan keselamatannya. Saya Intan Sumirniatu Neno. Di sini saya akan membahas materi mengenai gereja pada masa pencerahan. Ada 8 pokok pembahasan dalam materi ini, yaitu yang pertama, asal pencerahan. Renaissance timbul pada abad ke-15 yang memaklumkan bahwa manusia adalah kaidah dari segala sesuatu yang ada, bukan gereja maupun Alkitab. Manusia dapat berdiri sendiri dan tak perlu takluk pada kuasa dan ajaran lain. Sedangkan 2 abad lamanya, masyarakat di Eropa mulai takluk akan penyertaan Allah. Pengaruh dari ajaran Renaissance ini membawa semakin lama semakin meresap, terutama pada golongan cendekiawan. Mereka mulai melepaskan diri dari firman Tuhan. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan umum ini mulai melepaskan diri dari ajaran berdasarkan anggapan-anggapan gereja Kristen. Teristimewa ilmu alam yang berdasarkan ilmu pasti. Mereka ilmu ini mulai menyimpang dari pandangan-pandangan gereja yang mulai pada masa itu diajarkan dan dipercaya sebagai kebenaran ilahi. Sedangkan pada tahun 543, Kopernikus menemukan bahwa bukan bumi melainkan mataharilah yang merupakan pusat alam semesta. Sementara itu, gereja semakin dilema oleh peperangan agama dan perselisihan. Jurang antara hidup lahiriah dan batinnya manusia dengan iman semakin hampa, di mana orang-orang lebih mengidamkan pandangan dunia yang baru yang dapat memuaskan hati. Di samping pietisme yang mencoba memenuhi hasrat itu atas jalan Alkitab gereja. Yang kedua yaitu wujud pencerahan. Semangat kepercayaan yang ada pada akal budi manusia disebut sebagai pencerahan. Menurut filsuf Kant, pencerahan adalah keluarnya manusia dari keadaan belum akal balik, di mana manusia hidup oleh kesalahan dirinya sendiri. Akal balik adalah sanggupnya manusia mempergunakan akalnya jika dipimpin oleh orang lain. Menurut pendapat umum, maka semua manusia memiliki satu akal yang tertentu menurut tabiat dan kodratnya. Akal sama wujudnya dengan isinya pada tiap-tiap oknum, cuma perlu dibersihkan dari cacat yang diakibatkan oleh tradisi. Yang ketiga yaitu agama pencerahan. Agama kodrati yang diciptakan oleh filsuf-filsuf merupakan pencerahan yang sudah amat suam dan dangkal, bahkan berbeda jauh dengan agama yang sejati. Menurut agama kodrati itu, Allah menyuruh manusia untuk melakukan kebajikan. Jiwa manusia tidak akan dapat mati dalam hidup akhiratnya. Jiwa akan menemui hukuman atau pahala yang dapat diterimanya. Allah, kebajikan dan hidup baka. Itulah ketiga rukun dasar agama akali. Itu sangat dihormati, tetapi memang dalam agama sejenis itu ia hanya diakui selaku guru agama kodrati dan selaku teladan bagi kebajikan yang benar. Cuma sedikit orang yang insaf, bahkan agama ini
sama sekali bertentangan dengan iman Kristen yang sejati. Semua ajaran kodrat bertentangan dengan Alkitab dan gereja. Yang keempat yaitu kisah pencerahan. Pencerahan lahir di Belanda di Eropa yang menaruh toleransi terhadap segala aliran rohani pada zaman itu dan melindungi filsuf revolusioner. Ada 3 asas pencerahan, yaitu yang pertama deisme, yang merupakan asas yang mengajarkan tentang adanya Tuhan dan merupakan lawan dari ateisme. Yang kedua yaitu terpisah dari dunia, yang merupakan lawan dari panteisme. Yang ketiga adalah tidak lagi memperdulikan makhluk sesudah dunia diciptakan atau lawannya dari teisme. Pandangan pencerahan kepada rakyat jelata dan amat dibenci umat Kristen pada umumnya, gereja Roma pada khususnya. Pada tahun 1789, pecahlah revolusi Prancis yang sangat amat hebat. Yang lebih nyata lagi, membiarkan pandangan-pandangan anti gereja rakyat murka. Yang kelima yaitu gereja Protestan dan pencerahan. Pada abad ke-17, ahli teologi mulai mengindahkan pengajaran sejarah yang berhubungan dengan Alkitab dan gereja, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan bahwa gereja adalah sejarah pimpinan Tuhan terhadap umatnya. Tetapi sampai pada zaman pencerahan, orang Kristen kurang memperdulikan soal pentingnya bagaimana Alkitab dan gereja telah bertumbuh dan berkembang di sejarah dunia. Yang keenam yaitu gereja Katolik Roma dan pencerahan. Kemenangan dicapai pencerahan melalui gereja KR dengan pembubarannya Ordo Yesuit. Ordo Yesuit sendiri sama sekali diduniawikan. Pemuka-pemuka pencerahan sangat membenci orang Yesuit. Pada tahun 1773 atas desakan raja-raja, Ordo Yesuit dibubarkan untuk selama-lamanya oleh Paus Clemens yang didasarkan keputusan itu atas ilham Roh Kudus. Hanya di Prusia dan Rusia saja orang Yesuit dapat tempat perlindungan, tetapi pada tahun 1814 Ordo Yesuit itu diizinkan kembali sehingga mereka tidak usah bekerja lagi dengan sembunyi, tetapi boleh meneruskan pekerjaan dengan resmi. Revolusi Prancis sangat mengguncangkan gereja Katolik gereja Katolik Roma. Gereja kehilangan kuasa duniawinya, tetapi secara rohani perubahan itu tentu membawa keberuntungan. Yang ketujuh yaitu gereja Belanda dan pencerahan. Pada abad ke-17, Petrus Hofstede, ia merupakan seorang pembela kepercayaan ortodoks. Ia menaruh minat istimewa pada pekabaran Injil di Indonesia. Perjuangannya yaitu untuk menjauhkan pengaruh pencerahan pada gereja. Pada tahun 1795 dan setelah 1796 diambil keputusan untuk memisahkan gereja sama sekali dari negara. Selama kependudukan Belanda oleh Prancis, mula-mula di bawah Republik, kemudian dibawa ke pemerintahan Napoleon pada tahun 1795 sampai kalahnya Napoleon pada 1813, maka pendirian gereja tak dapat dipuji lagi, rupanya sudah terlalu lemah, disebabkan oleh pengaruh pencerahan selama abad ke-18 dan barulah pada abad ke-19 gereja mulai dibangun berdiri pula. Yang ke-8 yaitu untung rugi gereja, pencerahan bagi gereja. Patut kita ucapkan syukur kepada Kristus karena ia tidak pernah meninggalkan gerejanya, tetapi ia lahirkan kembali gereja dari masa kesulitannya. Gereja diberi kemungkinan untuk berkembang dan bekerja menurut wujud dirinya. Sejak abad pencerahan, dunia menyatakan dirinya sebagaimana mestinya. Keuntungan lainnya yaitu menghindari gereja dari bahaya yang mengancam teokrasi. Gereja dalam dunia abad ke-19. Dengan abad ke-19 ialah zaman sejak jatuhnya Napoleon. Dalam pertempuran di Waterloo pada tahun 1815,
sampai pecahnya Perang Pertama pada tahun 1914. Abad ini banyak mengandung banyak perkembangan, peristiwa, dan kenyataan yang penting dan berpuspa ragam, sehingga kita menarik beberapa garis besar untuk uraian kita, walaupun sukar juga mengatur segala hal ihwal menurut suatu bagan yang tentu. 1. Perkembangan politik dan sosial. Kejatuhan Napoleon disusul oleh reaksi yang hebat raja-raja yang diusir sekarang kembali. Mereka tak mau menurut aliran zaman baru, melainkan berniat melanjutkan saja pemerintah raja yang mutlak dari abad ke-18. Zaman ini disebut zaman restorasi yang artinya membangun kembali. 2. Perkembangan rohani. Sejajar dengan perkembangan politik, menunjukkan 3 zaman pada abad 19, yakni zaman reaksioner, konstitusional, dan sosialistis imperialistis. Dapat juga kita bedakan 3 zaman dalam perkembangan hidup rohani, yaitu A. Zaman idealisme. Semua yang ada dipandangnya sebagai satu saja dalam perkembangan keabadian roh, yaitu akal dunia. B. Zaman liberalisme, yang semakin menguasai golongan cendekiawan di Eropa yang menggabungkan cita-cita demokrasi, pencerahan, dan toleransi. Di samping itu, liberalisme sangat keterlaluan dalam penghargaan terhadap perkembangannya sendiri, terhadap Kristen Ortodoks yang menurut mereka terlalu kolot. C. Zaman naturalisme. Orang menjelaskan dunia tidak lain daripada benda belaka, dan apa yang kita sebut roh cumalah perkara masa lalu saja. Oleh karena itu, aliran ini juga dinamakan materialisme. Karl Marx menghubungkan gerakan sosial kaum buruh dan materialisme baru itu dengan resmi kaum sosialis menerangkan bahwa agama adalah perkara partikulir. Tetapi Marx mengajarkan agama bagaikan candu bagi rakyat, karena menurutnya gereja Kristen mencegah rakyat untuk turut dalam perjuangan golongan dengan menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan kepada mereka di dalam surga. 3. Gereja pada zaman restorasi. Gereja dijunjung karena memelihara tradisi dan kuasa yang dahulu. Sudah tentu, gereja Romalah yang mendapat untung terbesar dari hormat dan penghargaan baru itu. Tetapi di dalam gereja-gereja reformasi di mana-mana kelihatan pembangunan dan minat terhadap Alkitab. Hal ini terutama nampak di Jerman yang sekarang menjadi pusat Protestanisme. Tahun 1817, tahun perayaan peringatan 300 tahun lahirnya pembaharuan reformasi gereja, menjadi pula tahun kelahiran beberapa gerakan pembaruan. A. Raja Prusia memaklumkan bahwa pertikaian antara golongan Lutheran dan Calvinis perlu dihentikan. Oleh sebab itu, union tadi menimbulkan banyak perselisihan dan kurang mendatangkan berkat. Apakah union bermaksud untuk mencapai persatuan pengakuan, untuk mencapai persatuan organisasi saja? Semenjak waktu itu di Jerman, terdapat 3 macam jemaat, yang Lutheran dan Calvinis, dan yang turut union. B. Pada tahun 1817, lahir juga suatu gerakan pembangunan rohani yang baru, bersifat pietis. Semangat pietisme belum padam lagi di Jerman, tetapi tetap merupakan reaksi terhadap Ortodoks yang mati. Juga dalam abad ke-19,
Pietisme mengusahakan pekabaran Injil di dalam dan di luar negeri, sebagaimana nanti akan diuraikan lebih lanjut. C. Gerakan ketiga didirikan di Kiel oleh Klaus Ham yang mengumumkan 95 dalilnya untuk membaharui Lutheranisme dengan aksinya. Untuk itu terbitlah Ortodoks Lutheran yang baru, Neo-Lutheranisme, yang menjauhkan diri dari gerakan pietis dan sangat menentang union. Kekuatan mereka terletak menjunjung ajaran pembenaran oleh karena iman saja, tetapi lemah hanya karena kembali pada formula Concordiae. Sedangkan mereka kurang melaksanakan semangat Luther dalam hidupnya sendiri. 4. Gerakan pada zaman liberalisme. Liberalisme itu kurang berpengaruh di lapangan gereja jika dibandingkan dengan lain-lain negeri. Tahun 1848 yang sebenarnya adalah permulaan waktu liberalisme menjadi kuasa neo-Lutheranisme di dalam gereja. Gereja Lutheran di Jerman berdiri sendiri meskipun keputusan akhir tentang hal-hal penting masih di dalam tangan pemerintah negeri. Akan tetapi, kebebasan gereja itu juga menyebabkan perselisihan antara golongan-golongan ortodoks, liberal, dan golongan pertengahan. Perselisihan itu lebih baik daripada damai pura-pura atas tita raja. 5. Gereja pada zaman naturalisme. Di zaman ini, perpisahan gereja dari negara, dengan itu berakhirlah perwalian negara yang hanya mengutamakan satu gereja. Di dalam lingkungan gereja sendiri, sayap kanan ortodoks dan sayap kiri liberal bergumul merebut kuasa. Lambat laun, sayap kiri bertambah kuat sehingga menimbulkan pertikaian dan golongan ortodoks bertahan berjuang untuk mempertahankan kuasanya yang kurang mengerti bahwa pokok perkara dan gerakan dan gereja bukanlah kuasa kita, melainkan hak dan kuasa Kristus. Kedua perkara ini terlalu gampang dimakan saja. Kerajaan Allah tak lain daripada mahkota kerajaan Allah. Sekali-kali bukanlah hasil kehendak baik dan usaha kaum Kristen, melainkan anugerah dari Tuhan sendiri. Malahan pada ketika kerajaan itu dinyatakan dari atas dunia ini akan diadili oleh Allah. Kesimpulan, pietisme adalah reaksi terhadap suasana gereja yang suam itu dan terhadap semangat dunia yang sudah merajalela di dalam masyarakat Kristen. Para pendiri pietisme adalah Spencer dan Philip Jacob. Spencer seorang pendeta asal Jerman yang juga disebut sebagai Bapak Pietisme Jerman. Setelah itu juga ada August Hermann Frank dan Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Gereja pada masa pencerahan banyak menuai pro dan kontra. Tapi dari situlah wujud pencerahan itu mulai terbentuk. Beralaskan semangat kepercayaan yang ada pada manusia, agama-agama kodrati yang diciptakan oleh para filsuf mulai bermunculan. Berbagai kisah pencerahan mulai terbentuk dan akhirnya menimbulkan keuntungan untuk gereja pada saat itu. Sejak awal jatuhnya Napoleon, banyak perkembangan dan peristiwa-peristiwa penting yang terdapat di dalamnya, seperti perkembangan sosial dan politik, perkembangan rohani, dan cerita-cerita gereja pada zaman restorasi, liberalisme, dan naturalisme. Catatan kritis dari kelompok kami.
Tujuan pembentukan pietisme untuk memberantas semangat gereja yang mulai redup atau suam. Awalnya dipandang baik pada saat itu, tapi kita juga harus melihat bahwa banyak kelemahan dan kekurangan yang ada pada pietisme, seperti kaum pietis suka beraskes, pietisme gampang bersifat moralistis, dan pietisme bersifat eskatologis. Karena bumi ini dipandang sebagai lembah air mata saja, tempat iblis merajalela, sedangkan Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Dengan kata lain, bahwa kita telah dimenangkan olehnya sebagai pengharapan, dan air mata itu tidak lagi beruntung pada manusia, melainkan pada Yesus Kristus. Gereja bisa dikatakan membaik pada saat masa pencerahan itu. Berbagai hal dari wujud pencerahan dan kisah-kisah pencerahan itu mulai membentuk gereja yang membaik. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak hal yang menuai pro dan kontra pada saat itu. Seperti halnya agama-agama yang diciptakan oleh para filsuf-filsuf terbilang amat suam dan sangat dangkal. Dan pemimpin pencerahan Prancis pada saat itu, yaitu Voltaire, sangat membenci agama Kristen dan membiarkan pandangan-pandangan anti gereja meluas antara rakyat murba, sehingga menimbulkan pemerintah kota Paris menyerang gereja dengan sekeras-kerasnya. Perkembangan sosial, politik, dan rohani pada saat kejatuhan Napoleon banyak mengandung peristiwa-peristiwa penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan gereja pada masa restorasi, liberalisme, dan naturalisme menuai banyak perselisihan. Pada zaman restorasi gereja, Romalah yang mendapat keuntungan besar dan hormat karena pada saat itu gereja yang memelihara tradisi dan kuasa terdahulu akan dijunjung. Hal ini merugikan bagi gereja-gereja reformasi pada saat itu. Pada zaman liberalisme, banyak terjadi perselisihan antara golongan-golongan ortodoks, liberalis pada golongan pertengahan. Hal ini pun mencakup luas ke berbagai negara seperti Jerman, Inggris, dan Prancis, di mana di Prancis perselisihan antara golongan ortodoks dan liberal mengakibatkan perpisahan, sedangkan yang terjadi di Swiss dan Belanda berbanding terbalik. Liberalisme sangat penting dan berpengaruh karena toleransi yang ada pada gereja di sana. Pada zaman naturalisme, pada zaman ini kaum ortodoks dan liberal mulai bergumul bersama untuk merebut kuasa. Lambat laun, mereka mulai menimbulkan pertikaian dan membuat kaum cendekiawan dan kaum buruh menjauhkan diri dari gereja. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang kami mengerti, bahwa seharusnya pokok perkara dalam gereja bukanlah kuasa kita, melainkan hak dan kuasa Kristus.